Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini Selasa 22 Mei 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 59 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Dalam bahasa Batak Toba, didok songonon. Alai angguau sai edehonok kudo hagogoonmu, jala oloponok kudo manugut nai asini roham, ai hodo partano batoakku, jala haporusakku diari hagogotakku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia tidak terlepas dari namanya pergumulan hidup. Dengan kata lain, bahwa selama napas ada di kandung badan atau selama manusia masih diberikan Tuhan untuk bernapas, bahwa manusia tidak pernah luput dari pergumulan hidup. Dan pergumulan itu bukan melihat status, apakah bagi orang-orang tertentu, apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang yang kaya, apakah dia seorang terhormat ataupun dia seorang bawahan. Yang jelas semuanya manusia mempunyai pergumulan dalam hidupnya. Pergumulan itu ada yang kecil, ada yang ringan, bahkan ada pergumulan yang sangat besar yang membebani hidupnya. Pergumulan itu mungkin dalam keluarga, mungkin pergumulan tentang pasangan hidup, mungkin pergumulan tentang pekerjaan, mungkin juga pergumulan tentang ekonomi, mungkin juga pergumulan tentang kesehatan, atau mungkin pergumulan tentang antar relasi, mungkin juga pergumulan tentang antar seorang pimpinan dengan bawahan, mungkin pergumulan tentang antara seorang bawahan dengan atasan, dan banyak lainnya. Kadang setiap pergumulan itu tidak dapat kita atasi, sehingga tidak sedikit ada orang menghadapi pergumulan tidak mendapat jalan keluarnya atau solusinya dan menjadi putus asa. Hal demikian pernah dihadapi oleh pemazmur atau Daud dalam hidupnya, di mana dia harus menghadapi pergumulan besar dan berat dari orang-orang yang tidak suka dengan dia, secara khusus dari Raja Saul. Tetapi walaupun dia selalu dikejar oleh Raja Saul, dia tidak pernah lari mencari kekuatan kepada orang lain. Dia tidak pernah meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi dia selalu berseru kepada Tuhan. Sebab dia yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dalam pergumulannya. Dia yakin dan percaya bahwa topangan Tuhan selalu hadir, menolong dan menyelamatkan dirinya. Hal inilah yang dia sampaikan melalui renungan kita di pagi ini, di mana saudara-saudaraku dalam pengalaman hidupnya yang sangat penuh kesusahan dan kesulitan itu, Tuhan menyelamatkan dirinya. Tuhan tidak membiarkan nyawanya jatuh ke dalam musuh-musuhnya,
tetapi Tuhan memberi dia kenyamanan dan kehidupan. Sehingga dengan mengingat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan menyebut Tuhan itu adalah kota bentengku, tempat pelarianku. Artinya bahwa tak ada lagi benteng pertahanan, tempat pengaduan yang lain selain Dia, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dia percaya akan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam hidup ini atau saat ini ada pergumulan hidup yang kita hadapi. Karena itu lihatlah Daud, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Demikian halnya dengan kita. Mari kita tetap mengadu kepada Tuhan, dan jangan pernah kendorkan imanmu kepada Tuhan, tetapi yakinkan diri kita bahwa Tuhan penuh kuasa menolong dan menyelamatkan kita. Kita harus semakin berseru kepada Tuhan. Kita harus semakin memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang penuh pertolongan dalam menyelamatkan hidup kita di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu kepada kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi penopang di dalam kehidupan kami, agar kami selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Penolong, Maha Pengasih, yang menyelamatkan kehidupan kami di dalam setiap pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Amin.